Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait penganggaran. Jadi, penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk periode tertentu. Sederhananya, organisasi ini memperkirakan berapa pendapatan yang akan diterima dan berapa berapa pengeluaran yang akan dilakukan, maaf. Dengan adanya penganggaran ini, kegiatan organisasi ini bisa lebih terarah dan terkontrol. Nah, atau singkatnya itu penganggaran seperti membuat rencana penggunaan uang agar organisasi ini tuh tahu dari mana uang ini diperoleh dan untuk apa uang ini digunakan. Kemudian ada fungsi penganggaran. Di sini terdapat 4 fungsi penganggaran. Yang pertama ada sebagai alat perencanaan. Nah, anggaran ini membantu organisasi untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan, serta menentukan kebutuhan dana untuk setiap kegiatan. Contohnya, sebuah kampus ini merencanakan seminar dan menghitung terlebih dahulu biaya yang dibutuhkan. Ini fungsi penganggaran secara umumnya. Nanti akan dijelaskan lagi terkait penganggaran di sisi organisasi kesehatan. Kemudian yang kedua ada anggaran sebagai alat pengorganisasian. Nah, anggaran ini mampu membagi tugas dan juga sumber daya ke setiap bagian agar semua unit dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya, bagian akademik, keuangan, dan kemahasiswaan dapat mendapatkan alokasi dana masing-masing gitu. Jadi mereka dapat masing-masing alokasi dana. Kemudian yang ketiga ada anggaran sebagai alat menggerakkan. Nah, anggaran ini menjadi pedoman bagi pegawai atau anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Contohnya, karena dana udah tersedia dalam bentuk anggaran, kegiatan ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kemudian yang terakhir ada sebagai alat pengendalian. Nah, anggaran ini digunakan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Dengan begitu, organisasi dapat mengetahui apakah pengeluaran ini tuh udah sesuai dengan anggaran tadi, dengan perencanaan tadi atau belum. Contohnya, jika anggaran konsumsi 5 juta tapi realisasinya 7 juta, maka berarti terjadi selisih kan yang perlu dievaluasi. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Anggaran itu merupakan alat yang efektif dan efisien untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan program kegiatan perusahaan. Demikian pula untuk rumah sakit dan puskesmas. Dengan perencanaan anggaran ini akan dapat dicapai penggunaan yang efisien dari tenaga dan alat serta obat yang pemborosan dapat dihindarkan atau setidak-tidaknya dapat diminimalkan dan dikendalikan. Next. Selanjutnya ada manfaat penganggaran. Manfaat yang pertama membantu perencanaan kegiatan lebih terarah. Ini tuh anggaran itu seperti peta yang bikin kita tahu persis uangnya itu mau dibuat apa. Terus yang kedua, menghindari pemborosan anggaran. Jadi anggaran itu kayak ngekunci uang kita buat tujuan yang harusnya dipakai. Jadi nggak beli yang seharusnya nggak diperlukan. Terus yang ketiga, mempermudah pengawasan keuangan. Anggaran itu seperti alat buat ngecek, kita tinggal membandingkan uang yang udah keluar dengan rencana awal, jadi ketahuan dengan cepat kalau uangnya dipakai terlalu boros. Terus yang terakhir menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Anggaran ini jadi penentu saat kita bingung mau beli sesuatu atau enggak. Kalau dicatat anggarannya, ada sisa uang yang kita beli, tapi kalau uangnya pas-pasan ya langsung ditolak aja, nggak usah dibeli. Jadi manfaat anggaran itu buat efisiensi dana. Next. Definisi program kesehatan. Anggaran program kesehatan adalah rencana keuangan yang disusun untuk membiayai seluruh kegiatan program kesehatan dalam periode tertentu guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tahapan penyusunan anggaran. Tahapan penyusunan teknik perencanaan DAK. Kriteria yang dipenuhi dalam penyusunan: kriteria umum, kriteria khusus, sama kriteria teknik. Kriteria umum dalam bentuk formular. Kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan bawah ini. Kemampuan keuangan daerah sama dengan penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis. Kriteria disusun berdasarkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis.
Kemudian ini ada satu contoh anggaran. Sebentar. Karena untuk yang file RAB dan juga realisasi dalam satu file itu tidak ada organisasi yang menerbitkan keduanya dalam satu file. Ini kami menemukan dua jenis file, maksudnya dua jenis rencana anggaran. Yang pertama ini ada RAB dan yang satunya ini nanti ada LRA. Ini berbeda organisasi tapi konsepnya sama. Ini untuk rencana anggaran biaya. Jadi pemiliknya ini ada Alta Medica, rumah sakit ya ini. Nah, ini rumah sakit ini menulis semua kayak apa yang dibutuhkan, mulai dari pekerjaan persiapan, kemudian ada pekerjaan fondasi. Nah, ini apa aja yang diperlukan, kemudian kira-kira nanti pengeluarannya apa aja. Ini semuanya ditulis dalam satu anggaran yang bernama RAB, rencana anggaran biaya. Nih, ada salah satu contohnya. Untuk membangun rumah sakit ini tadi, ini tuh diperlukan ini galian tanah salah satu contohnya. Nah, ini diperlukan volumenya yang di sini tertera 150,75 meter persegi. Nah, ini harga satuannya itu 45 juta. Nah, karena ini yang dibutuhkan itu sekitar 150,75 ini, maka 45.000 ini dikali dengan si volume itu tadi, nanti akan ketemu hasilnya segini. Jadi intinya RAB ini sebuah rencana anggaran biaya. Intinya kayak sebelum si organisasi ini merealisasikan apa yang akan dibangunnya atau apa yang akan dibuatnya. Kemudian ada LRA. Nah, LRA ini dari pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan. Nah, ini ini berbeda organisasi ya sekali lagi. Tapi konsep dari pencatatan masing-masing organisasi tentunya sama. Ada kayak RAB dan juga LRA kan. Nah, ini yang di pemerintah Kota Yogyakarta kami menemukan LRA-nya. Itu mereka setelah melakukan kegiatan itu mereka mencatat pengeluaran asli mereka. Jadi pendapatan yang mereka peroleh ini sekian, bisa dilihat di sini 168, mereka dapatnya 149 miliar, kemudian realisasinya ini 168 miliar. Jadi sisa anggarannya 19 juta, maaf. Nah, ini bisa dilihat. Jadi realisasi anggaran merupakan anggaran yang sudah terrealisasi atau sudah dilakukan, kemudian dicatat dan nantinya dikurangi dengan si RAB itu tadi, rencana anggaran itu tadi, kemudian akan ketemu sisanya apakah minus atau malah sisa gitu. Nah, karena ini tadi si realisasi anggarannya lebih besar daripada jumlah anggarannya, maka sisa anggarannya ini otomatis jadi negatif ya, minus gitu. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.